Markas Liga Feng Mao, Zhuo Tianzeng benar-benar tercengang ketika dia melihat pemandangan di depannya, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2. Zhuo Tianzeng tidak pernah menduga bahwa itu Elder Chu, yang selalu dikenal sebagai Zhuge Shen, akan diplot oleh pangeran kedua dinasti Xiao saat ini. Tampaknya kedua pangeran ini sama sekali tidak berniat mengkhianati ayah mereka. Mereka hanya menipu aliansi penyegel iblis sejak awal. Hal-hal sialan ini, saya akan membawa orang untuk menyerang dinasti Xiao sendiri. Petik 2. Zhuo Tianzeng meraung. Yang Mulia 10 memutar matanya ke arah Zhuo Tianzeng dan berkata, "Idiot." Petik 2. Setelah mengatakan itu, sosok Yang Mulia 10 tiba-tiba menghilang, tidak meninggalkan jejak, seolah-olah itu belum pernah terjadi sebelumnya. Yang Mulia 10, Yang Mulia 10. Zhuo Tianzeng berteriak untuk waktu yang lama, tapi tidak ada respon sama sekali. Pada saat ini di kota Kekaisaran Dinasti Xiao, banyak biksu dari aliansi Demon Confederate sudah menderita banyak korban. Mereka melarikan diri dan melarikan diri. Master Sekte Zhou berlari ratusan mil dalam sekali jalan, diikuti oleh Tian Luo dan Tian Xia. Pada saat ini, mereka tiba-tiba merasa bahwa itu pemimpin sekte mereka sangat baik. Setidaknya ketika ada bahaya, Anda bisa bereaksi dan melarikan diri sesegera mungkin. Mengikutinya setidaknya bisa menyelamatkan hidupmu. Xiao Jian membawa biksu tua itu ke arah Xiao Feng dan Yuan Qiang. Perdana Menteri Yu, saya baru saja sangat menyinggung Anda, dan saya masih memaafkan Anda. Petik 2. Biksu tua itu memberi hormat pada Yuan Qiang dan berkata, "Tuan serius." Yuan Qiang dengan cepat melambaikan tangannya. "Kakak tertua, Perdana Menteri Yu, aliansi iblis sudah mencari saya sebelumnya, dan saya tidak mengikuti laporan ayah saya dalam rangka untuk menangkap aliansi iblis lengah." Petik 2. Kali ini Demon Sealing Alliance menderita kerugian dan mengalami kerusakan tragis. Diperkirakan tidak akan menimbulkan ancaman bagi dinasti Xiao kami dalam jangka pendek. Petik 2. Xiao Jian berkata dengan jujur, "Pangeran kedua, saya baru saja salah paham. Saya benar-benar pantas mati." Petik 2. Yuan Qiang berkata, dia sebenarnya ingin berlutut. Melihat ini, Xiao Jian buru-buru mendukung Yuan Qiang dan berkata, "Perdana Menteri Yu, Anda juga melakukan ini untuk dinasti Xiao dan orang-orang dari dinasti. Kejahatan apa yang ada di sana?" Petik 2. Juga meminta Perdana Menteri Yu untuk membawa saya bertemu ayah saya. Setelah membuat hal-hal yang jelas, saya akan kembali ke kota Changlang. Petik 2. Xiao Jian tahu bahwa itu meskipun dia membantu mengalahkan aliansi penyegelan iblis, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, dia harus membawa orang kembali ke kota Changlang sesegera mungkin. "Saudara, karena Anda kembali, tinggal di kota Kekaisaran. Tempat ini jauh lebih nyaman dan memiliki lebih banyak sumber daya daripada kota perbatasan kecil kota Changlang." Petik 2. Saya menemui ayah saya untuk memperjelas bahwa sebagai kedua pangeran, ayah saya tidak boleh memperlakukan mereka secara berbeda. Petik 2. Setelah Xiao Feng mengetahui apa yang terjadi pada Xiao Jian, dia merasa sangat bersalah dan tidak adil. Dia merasa bahwa ini hanya tidak adil untuk Xiao Jian. Dia tidak takut Xiao Jian dan dirinya merebut tahta, bahkan jika dia memberi Xiao Jian posisi putra mahkota saat ini, Xiao Feng tidak akan ragu. Xiao Feng tidak tertarik pada putra mahkota, tetapi dia selalu berpikir bahwa dia adalah satu-satunya pangeran dari dinasti Xiao, jadi dia hanya bisa memikul tanggung jawab ini. Sekarang ada Xiao Jian, Xiao Feng ingin mengikuti Zhu Qingyue untuk tinggal dan terbang bersama, menjadi mitra kultivasi ganda, dan berlatih bersama. Bukankah itu akan menjadi besar? Kakak, Anda. Petik 2. Sebelum Xiao Jian selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara keras. Boom! Begitu suara itu jatuh, aura yang menakutkan datang langsung ke udara dan langsung pergi ke semua orang.
Semua orang tampak terkejut saat melihat adegan ini, karena aura ini terlalu menakutkan. Apakah ada master di Demon Ceiling Alliance? Petik 2. Yu Wenqiang mengerutkan kening. Master yang tak terukur, lihat dirimu. Petik 2. Xiao Jian merasakan aura yang menakutkan, jadi dia berkata kepada biksu tua di sebelahnya. Amitabha, biksu malang itu jelek. Petik 2. Master Infinite mengangguk. Aku melihatnya menggenggam tangannya dan menghalangi wajah semua orang, dan kemudian dia meneriakkan sesuatu. Namo Amitabha, Infinite Heavenly Lord. Petik 2. Setelah mengatakan itu, aku melihat cahaya keemasan yang memancar dari Tuan yang tak terukur, langsung berubah menjadi penghalang emas, menutupi semua orang. Pada saat ini, aura mengerikan telah mencapai semua orang. Boom! Ditemani oleh pikiran besar, penghalang emas tidak berpengaruh sama sekali. Tiba-tiba pecah terbuka, dan semua orang tersingkir oleh kekuatan yang menakutkan ini. Terbang keluar selama puluhan mil berturut-turut, dia jatuh berat ke tanah. Dan lusinan bangunan ini berubah menjadi abu dalam sekejap, dan beberapa orang yang bersembunyi di kota kekaisaran juga berubah menjadi debu di bawah atmosfer yang menakutkan ini. Semua orang sangat terkejut, wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Pada saat ini, bahkan Ji Yun melindungi kamar Chen Ping, yang berubah menjadi abu, dan tubuh kedua orang itu diusir dari kejauhan. Chen Ping juga terbangun dari komanya, tetapi perasaan hampa masih ada. Tuan Chen, melihat ini, Xiao Feng dengan cepat melangkah maju untuk melindungi Chen Ping. Yu Wenqiang juga mengerutkan kening erat, menghalangi Xiao Feng dan Chen Ping. Saat kekosongan bergetar, semua orang menemukan bahwa itu sosok tiba-tiba muncul dari kekosongan, dan sosok itu perlahan menjadi jelas. Saya melihat seorang anak di usia remajanya, dengan wajah muda dan permen lollipop di mulutnya, berdiri di depan semua orang. Pria ini adalah Yang Mulia 10 yang tiba-tiba menghilang dari Demon Ceiling Alliance. Mungkinkah aura mengerikan yang baru saja terpancar dari anak ini? Wajah semua orang penuh dengan keraguan. Dan saat anak itu perlahan berjalan ke arah semua orang, rasa penindasan yang luar biasa membuat semua orang mulai tercekik. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti bahwa itu aura menakutkan barusan meletus dari anak di depan mereka. Siapa sebenarnya orang ini? Jika Anda dapat merobek kekosongan dan tiba-tiba muncul, tidak bisakah Anda menjadi Master Aliansi Iblis dan berubah menjadi negeri dongeng? Petik 2. Yu Wenqiang melihat Yang Mulia Si tiba-tiba muncul dan berkata. Chen Ping menatap anak-anak di depannya, dan lampu merah memancar dari alisnya. Orang ini bukanlah suatu entitas, hanya jiwa yang terkondensasi. Petik 2. Chen Ping melihat satu sama lain dengan mata Tianming. Jika bukan karena ontologi, yang tiba-tiba muncul dari kehampaan, itu akan bisa dijelaskan. Tapi ada titik lain, yaitu, jiwa meledak dengan aura yang begitu kuat sehingga mereka semua tidak bisa menolak. Bukankah kekuatan sejati orang lain bahkan lebih menakutkan? Tian Mingyan, seorang biksu kecil yang lolos dari bencana, namun ia masih memiliki kekuatan magis ini. Petik 2. Yang Mulia 10 mengarahkan perhatiannya pada Chen Ping. Chen Ping mengamatinya dengan mata Tianming, dan Yang Mulia Si segera menyadarinya. Dan saya juga mengakui bahwa ini adalah Tian Mingyan. Siapa kamu? Apakah Anda dari Demon Ceiling Alliance? Petik 2. Tuan Wuliang bertanya kepada Yang Mulia 10. Yang Mulia 10 menjilatnya dengan permen lollipop, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bukan dari Demon Ceiling Alliance. Petik 2. Ketika mereka mendengar bahwa dia bukan anggota aliansi penyegelan iblis, semua orang diam-diam lega. Selama pihak lain bukan anggota aliansi penyegelan iblis, itu akan mudah ditangani. Tapi kemudian, Yang Mulia 10 melanjutkan, meskipun saya bukan anggota aliansi penyegelan iblis, aliansi penyegelan iblis adalah milik saya. Petik 2.
Kalimat ini langsung membuat semua orang merasa lega dan mengangkat hati mereka lagi. Mereka hanya tahu bahwa itu pemimpin aliansi iblis Feng adalah Zhuo Tianzeng. Mungkinkah anak yang tiba-tiba muncul adalah Zhuo Tianzeng? Dengan kata-kata yang mulia 10 jatuh ke bawah, dan kemudian dengan gelombang tangannya, dia memukul aura yang menakutkan. Nafas ini seperti kilat, lewat dalam sekejap, langsung menuju Chen Ping. Tujuannya sangat jelas. Melihat adegan ini, Xiao Feng tampak terkejut dan buru-buru berteriak, "Perdana Menteri Yu, lindungi Tuan Chen." Petik 2. Xiao Feng tahu kekuatannya dan tidak bisa menahan aura ini sama sekali. Dan Xiao Jian berkata, "Master Wu Liang, itu tergantung pada Anda." Petik 2. Tuan Wu Liang tiba-tiba merasa tidak bisa berkata-kata. Begitu dia memblokirnya, dia pingsan dan ditembak keluar.